Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus shalah wa atuz zakah. Al-ayat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Pada pertemuan pagi hari ini paling tidak ada yang pantas untuk kita ucapkan selain rasa syukur kehadirat Allah atas rahmat, hidayah, taufik, kesehatan yang diberikan serta kelegangan waktu kalian untuk ringan melangkah ke masjid ini. Hampir 500 lebih siswi tapi yang hadir hanya beberapa persen. Saya husnudzon yang hadir di pagi hari ini semoga termasuk golongan-golongan orang yang diberi paham, diberi kebaikan, orang yang mendapat hidayah, yang tetap dia diberikan keringanan langkah kakinya taat dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah pelaksanaan hikmah Ramadan yang akan berakhir nanti untuk siswa sampai tanggal 17. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Banyak orang yang diberikan kesehatan, tapi tidak semua orang diberikan Allah untuk mampu belajar. Tema pada pagi hari ini di bulan Ramadan yang keberapa Nanda? Yang keberapa nak? Yang ke-21. Berarti sudah ada fase 1 bulan itu kan 30. Ada dikatakan fase pertama, kedua, ketiga, dan ini yang terakhir. Kesempatan kita, ayo kita bersama-sama niatkan seakan-akan ini menjadi Ramadan terakhir buat kita, sehingga kita betul-betul menggunakan dengan baik sehingga tidak ada penyesalan kelaknya. Ini bab zakat. Tapi sebelumnya saya ingin menggugah kembali kepada Nanda semua. Kenapa sih Ramadan itu kok dia lebih mulia dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain? Apa yang menyebabkan Ramadan itu menjadi bulan yang paling dimuliakan di antara 11 bulan yang lain? Jawabannya kalian semua tahu, viral udah ya. Karena di bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan. Jadi sebabnya salah satu karena bulannya turunnya Al-Quran. Sebab itulah Allah memuliakan Ramadan. Jadikan catatan. Kedua, kenapa sih Rasulullah itu menjadi nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lain? Karena Nabi Muhammad lah yang menerima turunnya wahyu Al-Quran. Dan kenapa juga Jibril menjadi malaikat yang paling tinggi kedudukannya di antara malaikat-malaikat yang lain? Karena Jibril sebagai penyampai wahyu atau kurirnya Al-Quran. Dari ulasan ini dapat kita simpulkan siapapun yang belajar yang terkait dengan Al-Quran pasti akan dimuliakan oleh Allah. Jadi Mas semua, Nanda semua yang dirahmati Allah, kalau ingin kita menjadi hamba yang dimuliakan Allah, maka kita jangan jauh dari Al-Quran. Kesempatan, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Jangan hanya di sekolah saja. Yang biasa suka chatting, yang suka mojo, yang suka rumpi, mungkin dikurangkan dulu. Kita gunakan untuk membaca dan belajar Al-Quran. Semoga kita termasuk orang yang dimuliakan sebab kita cinta kepada Al-Quran. Kita buka bacaan Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tema kita adalah zakat. Rukun Islam keberapa Anda? Zakat. Ketiga, keempat. Ketiga yang rukun Islam yaitu 5. Mengucap syahadah rukun utama. Kedua, sholat waktu yang 5.
ketiga zakat, rukun utama. Berarti ketiga, rukun Islam ketiga. Berarti puasa, puasa bulan Ramadan. Berarti puasa itu yang keempat. Oke, pembahasan kita hari ini adalah rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Mahwa zakat. What zakat? Yang cantik saya ngintip. Apakah itu zakat secara bahasa? Lughatan. Mahwa zakat. Halo Nanda yang cantik-cantik di depan ibu. Mahwa zakat. Yang ganteng-ganteng, yang handsome di sebelah saya. Mahwa zakat. Zakat itu secara lughatan artinya adalah berkembang. Saya nyontek ya, tidak ada bejanya. Babul hukum zakat, wahya, dan dia adalah zakat lughatan secara bahasa innama adalah artinya berkembang. Secara istilah atau secara terminologi, wasyar'an, dan secara syarak, ismul limain ialah nama harta maksusin yang tertentu, yukhadu yang dikeluarkan, min malin dari harta maksusin yang tertentu, ala wajhi maksusin, dan juga harta itu dikeluarkan dengan cara tertentu, yusrafu dikeluarkan, diqaifati maksusatin, dan diberikan juga pada golongan tertentu. Jadi hartanya tertentu, cara mengeluarkannya tertentu, dan menerimanya pun tertentu. Kalau orang yang wajib mengeluarkan zakat itu namanya, dia punya nama Mbak, Mas. Bukan Mbak saja yang punya nama, Ani, Ayu, Siti Musyarofa, Mudakir. Ternyata zakat juga orang yang menerima, tangan yang di atas yang memberi itu namanya muzaki, orang yang wajib mengeluarkan zakat. Dicatat ya. Alhamdulillah mbak-mbak cantik yang di depan saya sudah bawa buku. Berarti dia sadar bahwa manusia sifatnya pelupa. Lah, kalau kita mengeluarkan tidak ada yang nampak nih, jatuhlah berantakan. Ada yang tangan di bawah. Nah, itu namanya mustahik, orang-orang yang berhak menerima zakat. Sampai di sini dipahami ya? Oke. Berarti itu ada penerima tertentu. Ada juga syarat-syarat harta yang dikeluarkan. Termasuk juga ada waktu kapan kita mengeluarkan. Contoh, saya bawa tas gitu ya, ibu, saya buka di dalamnya, Mbak ini ada pulpen, Mbak ambil dan ini zakat ibu, nggak bisa. Maka itu bukan zakat, tapi dia sedekah. Berarti, berarti ada harta-harta lain yang kita keluarkan, tapi dia bukan bermakna zakat. Apa saja? Sedekah, infak, ada ya. Apalagi hibah, ada juga hadiah. Dan itu semua harta yang kita keluarkan. Dan pada umumnya tujuannya kita mencari ridha Allah, tapi ada tertentu seperti hadiah. Saya mengeluarkan harta yang saya punya karena orang yang saya berikan reward. Jadi karena dia memberikan sesuatu yang istimewa sehingga saya memberikan hadiah. Itu harta yang saya keluarkan, tapi bukan masuk kategori zakat. Halo yang putra, apa tadi zakat nak? Secara terminologi apa? Secara bahasa terminologi harta tertentu yang wajib dikeluarkan dengan syarat-syarat tertentu, dengan penerimanya pun tertentu. Kita membahas itu aja 30 menit ke depan, tidak lebih dari itu. Atau saya buat untuk kalau olahraga tuh ada pemanasan kita buat. Samakan zakat dengan pajak. Halo, samakan zakat
kita keluarkan sama-sama kewajiban, sama enggak? Jelas beda. Di mana perbedaannya? Zakat itu aturan negara, sumber undang-undangnya beda. Maaf, pajak itu negara, undang-undangnya berbeda, sumber undang-undangnya berbeda. Kalau zakat Al-Quran yang punya. Tadi saya sudah baca sebagai buka. Ini sholawat, zakat, dan juga banyak ayat-ayat yang lain bisa dicari sendiri. Karena sedikitnya waktu saya tidak bahas ayatnya. Sementara zakat ada orang-orang tertentu yang menerima. Kita ikat jadi satu, nama penerima itu apa namanya? Mustahik. Tapi kalau pajak tidak. Biasanya pajak digunakan untuk hal-hal kepentingan umum negara. Kalau kita kebanyakan untuk agama. Kita masuk sesi 1 sekarang. Diberikan kepada orang-orang tertentu. Innamas shadaqah wal fuqara wal masakin. Nah, dan seterusnya. Nah, itu Mas Mbak tulis orang-orang yang berhak menerima zakat. Untuk lebih seretnya ya, saya bacakan ayatnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Dan itu adalah nama-nama orang yang berhak menerima zakat. Berarti tertera di dalam Al-Quran. Siapa saja? Pertama, fakir. Kedua, miskin. Ketiga, amil. Keempat, mu'allaf. Bukan mukallaf ya, beda huruf, beda arti. Mu'allaf, kalau mukallaf itu orang yang sudah terbebani hukum. Siapa saja? Seluruh anggota keluarga man termasuk mukallaf. Kalau TK mungkin, kalau sanawiyah belum. Mukallaf itu orang yang sudah terkena beban hukum. Ketika masuk bulan Ramadan, diwajibkan umat Islam untuk berpuasa Ramadan, maka kita semua wajib, kecuali yang ada udzur syar'i. Karena kita sudah termasuk orang mukallaf. Di antaranya ya dalil itu. Ini mu'allaf, bukan mukallaf ya. Kita lanjut. Kelima, riqab, orang yang memerdekakan budak. Mungkin di zaman sekarang sudah ada perbudakan. Di zaman Rasulullah pada masa itu ada perbudakan. Jadi memerdekakan budak. Nomor 6, gharim, orang yang memiliki hutang. Tanda kutip di sini, kalau hutang untuk main judi online bangkrut gak bisa. Dan artinya mungkin dia punya hutang dalam hal-hal yang tidak maksiat. Yang ketujuh, fi sabilillah. Yang kedelapan, ibnu sabil. Kita sepakat sampai di sini. Nanda semua faham tuh? You understand? Coba yang di depan saya apa saja orang-orang termasuk penerima zakat atau mustahik yang Nanda. Oke. Sip. Ori, amil, ya, fisabilillah, ibnu sabil. Apa sih kalau fakir itu apa? Kalau fakir itu artinya orang yang tidak memiliki mata pencarian. Ya. Kalau singkat aja, kalau miskin, orang yang memiliki mata pencarian tapi penghasilannya tidak cukup memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh, dalam satu hari kebutuhan hidupnya 50.000, tapi dia mentok maksimal hanya menghasilkan 35 atau 25.000. Beda kan ya? Fakir, miskin, amil. Apa sih itu amil? Orang yang mengelola zakat. Oh, ternyata orang yang mengelola zakat dapat juga, ya. Tapi tidak 100% dari zakat yang dikelola dia yang ambil. Ada aturannya di dalam Islam.
kalau tidak salah hanya beberapa persen, maaf ya saya lupa, 5 atau berapa persen dari zakat yang dia kelola, dan itu tidak semua masuk. Nanti ini ada zakat fitrah ya, OSIS MPK yang menjalankan. Jangan menyalahkan arti ambil di sini ya, oh aku ambil nanti dapat 1 ton 5 kilonya disembunyikan untuk ambil, tidak seperti, jangan digelap langsung, itu perlu penguraian lagi kembali tentang ambil, dan itu ada aturannya tersendiri berapa ambil dapat. Mu'alaf, orang yang baru masuk agama Islam. Mas, Mbak, hebat Islam itu ya, komprehensif benar, sempurna benar. Mu'alaf, loh Bu, andekan itu diva ya, dia masuk Islam Bu, masa dia dapat zakat? Halo, yang kita lihat bukan sesi materi kayanya, tapi yang kita lihat sesi dari segi fisikisnya. Bayangkan dia dikucilkan dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Agama, orang-orang yang dia sayang bisa mendepak, pasti seperti itu. Maka kita lah yang merangkul sebagai sesama Islam bahwa kita adalah bersaudara. Jadi untuk orang mu'alaf itu bukan dari sisi materi yang dilihat, tapi dari segi sosial yang kita perhatikan. Kita lanjut, ada yang namanya riqab, memberikan budak, itu kita tes. Ada yang namanya ori, orang yang memiliki hutang. Kalau hutangnya sudah lunas, ya tidak berhak dia untuk menerima zakat. Ada fisabilillah, ada ibnu sabil. Fisabilillah lebih detail saya jelaskan. Fisabilillah itu apa sih? Fisabilillah adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah. Mbak, perhatikan apa fisabilillah? Segala yang terkait yang kepentingannya untuk di jalan Allah. Pendidikan, untuk dakwah, untuk panti asuhan, untuk panti mandi, untuk ihya, itu juga berhak untuk menerima zakat. Mbak, Mas, hari ini saya tidak membahas zakat fitrah khusus, nanti zakat fitrah pun ada. Sekali lagi, bahwa zakat itu ada aturan, ada syarat tertentu, tidak sembarangan. Kita lanjut, ada yang namanya ibnu sabil. Apa sih ibnu sabil? Ibnu sabil adalah orang musafir atau orang-orang yang sedang melakukan sebuah perjalanan, seorang pekerja yang merantau. Mas termasuk juga bagian dari itu. Ayat mondok ya, dari Banyuwangi sekolah pas mondok sini itu juga dikatakan sebagai ibnu sabil. Oke ya, kita lanjut. Saya kembali ke pengertian tadi. Itu adalah mustahik orang-orang tertentu yang menerima. Ada harta syarat-syarat tertentu. Jadi sekarang kita lanjut, harta yang wajib dizakati. Jadi nanti jual bakso, pentolnya dizakati enggak? Jual kembang di pinggir jalan dizakati tidak? Ada, tidak semua harta. Kembali lagi bahwa hartanya pun harta-harta tertentu. Apa saja harta-harta yang menjadi dizakati? Harta yang wajib dizakati itu banyak versi, ada yang 10 mengatakan, ada yang 8. Pertama, hewan ternak. Hewan ternak pun hanya sapi ya Mbak, kuda, sapi ya masuk ya, terus kerbau ya, onta. Kalau Mbak punya hewan ternak ayam, terus ternak lebah, terus ternak ular sutra untuk makanannya ini ya, tidak mungkin. Jadi harta pun ternaknya juga tertentu. Emas, perak itu disakati. Pertanian dan buah-buahan, buah-buahannya juga tertentu nanti. Terus perdagangan, rikat barang temuan, zakat hasil tambang itu juga. Tabungan, tabungan, saham, obligasi, investasi itu juga. Ada juga yang namakan dengan zakat profesi, walaupun ini ada beberapa kalangan itu diperdebatkan. Halo, materi sekarang adalah fikih. Mas, Mbak, fikih itu produk. Namanya produk pasti hasilnya berbeda. Sehingga kadang-kadang memang ada perbedaan, tapi sumber pengambilannya tetap sama, mengartikannya yang berbeda. Ada
temporer ya, sebenarnya itu yang memperbolehkan atau mengharuskan ada zakat profesi. Tapi saya tidak membahas itu. Kalau membahas itu waktunya sangat sempit, hanya 30 menit itu ya. Terus kembali lagi ada batasan waktu. Mbak pernah dengar haul ya? Itu batasannya berarti batasan waktu 1 tahun. Hitungannya hitungan hijriyah, bukan hitungan masehi. Mas, Mbak, sampai kalau balik nanti calon bapak, calon ibu hati-hati punya anak remaja, kapan dia waktunya balik batas minimal? Maka kita menghitungnya adalah hitungan hijriyah. Saya baru aja ngaji tentang bab haid yang diisi oleh Ning Sela dari Pondok Sido Lirboyo, kalau tidak salah ya, Sido Giri Lirboyo itu. Batas haid untuk perempuan minimal 9 tahun, tapi dihitung hijriyah. Andaikan dia mengeluarkan darah, umurnya kurang 9 tahun, kurang 1 jam, maka itu bukan dikatakan darah haid. Makanya harus dihitung ya, dihitung. Batas minimal untuk perempuan khususnya dikatakan dia balik, salah satunya adalah haid, itu dihitung dari bulan hijriyah. Kita koneksikan juga dengan zakat, dihitung haul 1 tahun itu dengan hitungan bulan hijriyah. Hafal Mas, Mbak, bulan hijriyah dimulai dari bulan apa? Coba hafal. Survei membuktikan Muharram, apa mungkin orang lain mau kenal kalau kita punya, kita sendiri tidak kenal. Alhamdulillah kalian cinta dengan Islam dan hafal dengan hitungan hijriyah. Monggo yang putra, survei membuktikan kalau kalian hafal hitungan hijriyah. Muharram, Zulhijjah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, tahun baru Islam. Berarti sekarang ini bulan Ramadan, bulan keberapa hitungan hijriyah? 10. Habis itu 10, 9. Setelah itu Syawal, Zulkaidah, alhamdulillah. Itu berarti dihitung haul itu batasnya 1 tahun hitungan hijriyah. Ada yang namanya nisab. Nisab itu adalah jumlah minimal harta yang perlu dizakati jika pemilik harta tersebut sudah mencapai haul. Paham ya? Jadi saya nyimpan uang deposito umpama. Nah, kalau uang itu disamakan dengan emas 85 gram. Kalau tidak salah informasi terkini, emas itu 1 gramnya 600. Yang pintar matematika anak IPA ini 600 kali 85. Kira-kira berapa puluh juta. Nah, itu dijakati sebesar 2,5%. Kalau uang itu uang diam, tidak terpakai, uang simpanan investasi dalam waktu 1 tahun. Oh, aku naruhnya bulan Juli tahun 2021, dihitung Arabnya nyampe, dan kalau sudah nyampe 1 holnya dihitung, ternyata uang yang saya simpan hanya 20 juta, dihitung dibagikan dengan harga emas, ternyata tidak nyampe sampai 85 gram, maka dia tidak nyampe 1 di nisab. Paham ya? Berarti ukuran harta ada nisab, ada haul, ada jenis harta. Maka kalau semua syarat-syarat itu sudah terpenuhi, baru kita wajib mengeluarkan zakat. Oh, aku tetap aja mau mengeluarkan karena aku tahu mengeluarkan
dengan harta itu adalah bid'il bala, boleh, maka dia masuk kategori sedekah, bukan termasuk zakat. Kali lagi, zakat itu ada waktu hitungannya, ada nisab, dan ada orang yang hak menerima. Umpama, Bu, ini saya ada beras 20 kilo, aku zakat ya, diberikan ke ibunya. Terus suami saya tadi ngasih beras, ngasih uang, ya aku zakat. Nggak bisa, ada aturan mainnya. Tidak buat aturan sendiri. Masa suami ngasih zakat ke istri, pas nanti istri ngasih zakat ke anak? Nggak bisa, karena istri, anak itu memang sudah menjadi kewajiban suami. Paham ya? Nanti lebih belajar lebih detail lagi. Sebelum saya lanjut, adakah yang ingin ditanyakan? Monggo. Kalau tidak ada, saya anggap kalian sudah paham. Apa itu haul? Apa haul? Batasan waktu berapa? 1 tahun. Hitungan hijriah. Untuk apa? Batas untuk mengeluarkan zakat. Mahuwa nisab, yang pas lurus dengan saya. Ini apa itu nisab? Ayo kelompok kutub timur tuh, kutub timur, wilayah timur. Apa itu nisab? Halo, mahuwa nisab. Saya pindah ke bagian belahan bumi selatan. Apa itu nisab? Utara sudah nisab. Ayo, kutub selatan, belahan bumi selatan, apa nisab? Ya, batas ukuran minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Paham ya? Kalau pertanian itu 10%. Kalau itu dikerjakan dengan apa Mas? Ini tahu? Kelas 10 sudah dipelajari. Itu kalau dikerjakan tanpa menggunakan tanpa hanya mengandalkan alam ya, 10%. Kalau menggunakan tenaga, bayar ini bla bla bla, pakai ini mesin, itu 5%. Kalau tidak salah itu 160 sok ya, tadi sekitar 750 kg. Itu baru dikeluarkan 5% atau 10%. Di mana lihat persennya? Tergantung dari penggarapannya. Kalau digarap dengan menggunakan alam, mengandalkan hujan dan sebagainya saja tanpa tenaga biaya, itu 10%. Kalau panennya hanya 50 kilo bersingan, maka dia tidak masuk satu bisa. Kadang-kadang masyarakat awam tuh asal dia panen apa? Zakat, padahal dia sudah hasilnya sangat sedikit karena hama dan sebagainya. Itu dihitung. Kita lanjut ya, masih ada waktu 5 menit. Nisab itu tentunya adalah jumlah minimal harta yang perlu dizakati. Kalau itu yang terkait dengan penghasilan 85 dirham emas, ya kita ngikuti. Kalau nanti 1 juta tahun 2024, ya berarti 85 dirham itu kali 1 juta. Kita ikuti perkembangannya uang. Kalau emasnya tetap 85 gram. Kalau ada juga ternak, sapi, kerbau, itu adalah kalau sudah nyampe 30 ekor. Kalau ekor sapi dikeluarkan 1 yang umurnya 1 tahun. Kalau dia sudah 40 ekor tetap juga 1, tapi yang dikeluarkan sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun. Kecil ya Mbak, kecil ya, hanya 2,5. Tidak ada ceritanya orang yang mengeluarkan zakat itu bangkrut, tidak ada. Kembali lagi ke kesimpulan, Mas, kenapa sih harus, kalau secara ego ya aku yang kerja, aku yang ini, kenapa harus dikeluarkan? Ada hak orang lain di dalamnya. Itu ya yang wajib kita keluarkan. Dan pasti nanti efek dari kita mengeluarkan zakat itu adalah ada keberkahan yang kita dapat. Itu aja dari saya. Sebelum kita tutup, kita baca doa bersama yang biasanya kalau kalian rajin sholat tarawih pasti sebelum itu dibaca apa namanya? Ilaha illallah, astagfirullah, terus apa? Allahumma
Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Kita baca sebanyak 3 kali, kita minta semoga kita masuk kita orang-orang yang mendapat ampunan karena di pertengahan Ramadan. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Alhamdulillah, semoga apa yang saya berikan ini menambah wawasan keilmuan kita dan menjadi ilmu yang barokah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.